Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar, yang dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan ya, silakan. Baiklah, sebelum itu Ananda telah siap dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah? Oke. Apakah Ananda semua hadir? Oke, biar Ibu cek aja satu-satu ya. Oke, yang pertama namanya Etni Daisy Herawati, hadir ya. Amrianus Sakekle, Atari Hanimilia, Zafia Enda Putri, Eza Rahmarani, Nadia Oktafonika, Rizky Damayanti, Lenianti Waruwu, Ricardo Doni Samaruro. Oke, Anda semua hadir pada pagi hari ini, bagus. Lalu sebelum kita memulai pembelajaran, apakah Anda semua telah belajar tentang materi kita hari ini di rumah? Bagus sekali, telah belajar, berarti Anda semua tahu dengan apa materi kita pada pagi hari ini. Ya, coba sebutkan. Ya, betul ya, gelombang bunyi. Jadi judul kita pada pagi hari ini yakni gelombang bunyi. Sekarang tanggal ya 12. Oke. Sebelum itu Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni yang pertama kita menjelaskan bagaimana karakteristik sifat dari gelombang bunyi pada dawai. Ya, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi. Ya. Lalu yang ketiga, cepat rambat gelombang bunyi pada dawai. Itu rumusnya, nanti kita akan mempelajarinya. Lalu mengetahui tentang energi gelombang. Lalu mengetahui pengertian taraf intensitas bunyi, resonansi, dan efek Doppler. Jadi kita akan membahas semua itu pada pertemuan pagi hari ini ya. Sebelum itu, yang mana minggu lalu Ananda telah belajar mengenai apa? Ya, gelombang mekanik. Jadi, yang mana gelombang mekanik dalam perambatan memerlukan medium. Itu pengertian dari gelombang mekanik. Yang mana menyalurkan energi yang keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Contoh dari energi mekanik itu seperti suara. Kita mendengar suara kan? Ya, seperti itu juga. Jadi, apa pengertian dari, kita dapat simpulkan apa pengertian dari gelombang bunyi tersebut? Dari kata-katanya aja kita sudah telah mengerti apa itu bunyi, kan? Jadi, apa pengertiannya? Gelombang bunyi. Ya, kepada siapa namanya tadi? Oke, Ananda Iza, dipersilahkan. Oke.
Ya, jadi gelombang bunyi itu adalah yang dibilang temannya tadi, yaitu gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang mekanik itu sama dengan gelombang longitudinal. Oke? Jadi coba ibu bertanya kepada Ananda semua, jika bagian cowok-cowok nih, jika Ananda Doni misalnya memainkan gitar, dipetik senarnya kan, lalu apakah terdengar bunyi? Iya kan? Jadi bagaimana, kenapa kita bisa mendengar bunyi dari petikan yang kita petikan pada gitar tersebut? Nah, itu salah satu contoh dari gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu berguna bagi kita semua. Contohnya kayak suara televisi, biar kita bisa mendengar apa aja berita-berita yang ada sekarang gitu kan. Terus yang kedua yaitu suara radio juga. Terus seperti kita berbicara dengan sesama teman, itu juga termasuk contoh dari gelombang bunyi. Ya, bagus. Jadi kita akan membahas yang pertama kali cepat rambat gelombang. Oke, dicatat semuanya ya. Oke, cepat rambat gelombang ini ada pada dawai, yakni yang dia ada dua, cepat rambat pada dawai, cepat pada gelombang pada senar. Jadi kita bahas pertama pada dawai, cepat rambat gelombang pada dawai. Jadi cepat rambat gelombang pada dawai ini dia mengukurnya dengan sonometer. Jadi atau juga bisa dengan rumus, yang mana rumusnya yaitu V per akar F mu. Mu. Ini sama artinya dengan rumus ini, sama artinya dengan akar dari FL per M. Ini apabila diketahui masanya. Oke, masa dawainya. Lalu ini sama juga artinya dengan F per rho A. Jadi untuk menghitung cepat rambat gelombang pada dawai itu ada 3 rumus atau 3 persamaan, yang mana jika salah satunya diketahui bisa menggunakan rumus ini. Apabila cuma mu-nya yang dikasih, berarti pakai akar dari F mu. Ya. Lalu jika diketahui masanya sama panjangnya, itu menggunakan akar dari FL per M. Lalu jika diketahuinya massa jenis sama luas penampangnya, maka dipakai rumus akar F per rho A. Ya. Jadi ibu akan buat keterangannya biar Anda tidak ragu apa pengertian dari simbol-simbol tersebut dan rumusnya. Yang F itu sama dengan gaya dari tegangan dawai. L sama dengan panjang. M sama dengan massa dawai. Lalu A luas penampang.
panjang, M sama dengan massa dawai, dan A luas penampang. Oke. Jadi ini dicatat dulu ya. Nanti kita baru masuk tentang gelombang pada senarnya lagi. Ini kan gelombang pada apa? Cepat lambat gelombang pada dawai. Nanti selanjutnya pada senar. Jadi ini dicatat dulu. Sudah mencatat semuanya? Sudah? Baiklah, Ibu akan hapus. Selanjutnya kita masuk pada senar. Oke, pada cepat lambat gelombang pada senar ini dia terbagi 4, yakni ada nada dasar, ada nada atas pertama, ada nada atas kedua, dan ada nada atas ketiga. Jadi nada atas pertama nada dasar, nada atas pertama, oke. Pada senar ini ada terbagi 4 kan, Ibu? Nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan nada atas ketiga. Jadi pada nada dasar ini disingkat dengan F0, yang mana F0 ini L-nya itu sama dengan setengah dari lambda 0. Lalu nada atas pertama ini L-nya sama dengan 1 lambda 0. Oh ya, ininya lupa ya. Terima kasih telah ngingetin. Ini sama artinya dengan F1. Jadi dia L-nya 1 lambda 0. Nah, ini nada atas kedua pada senar ini dilambangkan F2. F2 ini berarti, siapa yang bisa jawab? Ya, berapa? Ya, betul, 3/2 lambda 0. Ya, jadi yang ketiga apa? L-nya berapa? Ya, betul, 2 ya. L-nya sama dengan 2 lambda 0. Oke, sampai di sini paham? Oke, paham. Jadi nada dasar ini bisa disebut dengan bisa disebut dengan harmonik pertama karena dia lambda ini sama dengan setengah dari L. Lalu nada atas pertama ini bisa disebut dengan harmonik kedua. Dan nada atas kedua ini disebut harmonik ketiga. Lalu nada atas ketiga ini disebut dengan harmonik keempat. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, Ibu akan hapus
Sudah catat kan? Udah. Oke. Kita telah selesai cepat lambat gelombang. Sekarang kita masuk ke pola gelombang pipa organa. Pola gelombang pipa organa. Di sini pola gelombang pipa organa ini terbagi. Siapa yang tahu? Ya, coba sebutkan apa saja? Ya, pipa organa tertutup dan terbuka. Oke. Pipa organa ini terbagi dua, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Jadi di sini ini sedikit berbeda dengan cepat lambat gelombang pada senar tadi. Di sini L-nya ini N ditambah 1/2 L0. Seperti itu contohnya. Rumusnya. Ini sama lalu berikutnya ada berapa? 3/2 lambda 1. Nah, lalu pada pipa organa tertutup ini rumusnya L sama dengan 2N ditambah 1/4 L0. Ya. Terus selanjutnya langsung 3/4 L0. Oh ya, ini Bu, salah ya. Ini lambda 1 kemungkinan baru 3/2 lambda 2. Soalnya dia ditambah 1. Jadi setengah tambah setengah tambah setengah. Ini kan setengah ditambah 1. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke. Jika tidak, kita akan masuk lagi pada energi gelombang. Ya, pada energi gelombang ini rumusnya setengah E sama dengan setengah K ya. KYM kuadrat dikuadratkan. Ini adalah rumus dari energi gelombang, yang mana E ini merupakan energi gelombang, K merupakan konstanta, dan YM merupakan amplitudo. Lalu intensitas gelombang bunyi.
Ini pengertiannya energi yang dipindahkan persatuan luas Oke, di sini rumus dari energi gelombang yaitu E sama dengan setengah KY M kuadrat, yang mana E itu merupakan energi gelombang, K merupakan konstanta, dan Y M merupakan amplitudo. Jadi intensitas gelombang bunyi itu adalah energi yang dipindahkan persatuan luas persatuan waktu yang tegak lurus pada arah cepat lambat gelombang. Jadi sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, betul ya. Silakan bertanya. Ya, kita kan belum mengetahui apa itu rumus dari intensitas gelombang bunyi. Yang mana rumusnya adalah I sama dengan P ya per A. Ini rumus dari intensitas gelombang bunyi. Yang mana I itu merupakan intensitas, yang mana I itu merupakan intensitas gelombang bunyi, P itu merupakan daya, dan A itu merupakan luas penampang. Ya, ini adalah rumus dari intensitas bunyi. Sudah? Bila Ibu akan menghapusnya, sudah dicatat? Oke ya, dicatat dulu ya. Sudah? Baiklah, tadi kan kita ada intensitas gelombang bunyi. Jadi kalau kita belajar tentang intensitas gelombang bunyi, berarti ada juga tarafnya, taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi ini disingkat dengan TI, ya TI. Yang mana taraf intensitas bunyi itu merupakan energi yang berpindah, logaritma perbandingan antara si intensitas bunyi tadi dengan intensitas ambang pendengar. Jadi TI ini dirumuskan, catat ya, 10 log I per I0. Ini rumusnya. Nah, kita masuk ke resonansi dikit. Resonansi. Jadi resonansi ini yaitu yang ini peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Itu apa tadi? Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Oke, ini resonansi, ini rumusnya. Kita singkat aja IN itu resonansi. Itu 2N ditambah 1 seperempat lambda. Dengan N-nya ini dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita masuk pada materi terakhir kita. Materi terakhir pada pertemuan ini ya, bukan materi terakhir pada semester ini, tapi
ini merupakan tentang efek Doppler. Oke, efek Doppler, siapa yang tahu apa itu pengertian efek Doppler? Kemarin waktu kelas SMP kelas 3 Ananda telah belajar tentang efek Doppler kan? Ya, siapa yang tahu mengenai pengertian dari efek Doppler? Ya, pada tadi dipersilakan. Ya, berarti yang dikatakan temannya tadi itu betul ya, pengertian dari efek Doppler. Ibu ulangi lagi. Teknik yang mana efek Doppler adalah terjadinya perubahan frekuensi dari sumber bunyi yang didengar karena adanya pergerakan antara si sumber bunyi dengan si pendengar. Jadi rumus dari efek Doppler tersebut, ibu ini Fp sama dengan V plus minus Vs per V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Ini merupakan rumus dari efek Doppler, yang mana rumusnya Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Jadi di mana Fp ini merupakan frekuensi dari si pendengar, V merupakan cepat lambat bunyi udara, Vp merupakan volume si pendengar, Vs merupakan volume si sumber bunyi, Fs merupakan frekuensi dari si sumber bunyi. Oke. Di sini sumber bunyi jika dia mendekati sama dengan itu nilainya plus di sini berarti plus. Jadi jika sumber bunyi menjauhi itu Fs-nya itu min. Dan begitu juga jika si pengamatnya menjauhi berarti dia itu plus, dan jika si pengamat mendekati itu dia min. Jadi ini adalah rumus dari si efek Doppler. Ibu akan mengambil contoh dari efek Doppler tersebut, contoh soal. Catat dulu. Sudah siap? Mobil ambulans sedang bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine yang berfrekuensi 1000 Hz. Sudah? Pada saat yang bersamaan, seorang pengendara motor bergerak ke kiri, berarti dia berlawanan arah, menjauhi si ambulan tadi. Lalu, berapakah kecepatan pengendara motor ini jika ia mendengar sirine tersebut? Frekuensinya 900 Hz. Dan cepat lambat udaranya yaitu 340 meter per sekon. Nah, kita bahas sama-sama ya. Jadi di sini diketahui apa?
Ya, VS. VS-nya berapa? 72 kilometer per jam. Yakni dia kalau dirubah ke meter per sekon yaitu 20 meter per sekon. Lalu apa lagi yang ditanya? PP-nya yang ditanya, ya kan? Ya, karena dia jadi rumusnya F sama dengan V dikurang karena dia menjauhi tadi kan, makanya dia VP-nya negatif per V ditambah VS lalu dikali FS. Jadi di sini nilai F-nya berapa? Ya 900. Ini F P 900 lalu sama dengan V-nya 340 dikurang VP-nya per 340 ditambah VS-nya berapa? 20. FS-nya berapa tadi? 1000. Oke, ini HZ ya. Jadi di sini hasilnya nanti kita akan mendapatkan 57,6 km per jam. Jadi di sini ibu akan membagi kelompok untuk menjabarkan rumusnya sehingga mendapatkan hasil dengan 57,6 km. Ibu akan membagi Ananda semua menjadi 2 kelompok saja. 2 kelompok saja. Yaitu kelompok pertama Etni Daisy Herawati, Amriano Sakekle, Atari Hanimilia, Zelvia Enda Putri. Nah, kelompok kedua ini Eza Rahmadani, Nadia Oktafonika, Rizky Damayanti, Leni Yantiwaru, dan Ricardo Doni Samaruro. Baiklah, setelah ibu bagi Anda semua 2 kelompok, sekarang kerjakan soal yang ibu sebutkan tadi dengan caranya. Nanti ibu koreksi. Semua Ananda per kelompok itu harus mengerti ya. Nanti ibu tanya satu persatu, tidak ada teman-teman sekelompoknya yang menolong. Oke. Oke. Siapa yang cepat kelompoknya yang memberikan bagaimana cara mencari soal ini, ibu akan memberikan nilai kelompoknya sebesar 10 poin. Oke, ayo cepat. Siapa yang bisa? Ini juga boleh tidak tidak diubah ke meter per sekon karena hasilnya juga itu pakai yang kilometer per jam. Ya, kelompok mana yang siap? Siapa yang bisa? Oke, kelompok 2. Oke, coba lihat mana ibu. Mana dia? Oke, betul ya, kelompok 2-nya Ananda semua. Kelompok 2-nya betul. Berarti yang dapat nilai yaitu Eza Ramadhani, kelompok 2 Nadia Oktafonika, Rizky Damayanti, Leni Yantiwaru, dan Ricardo Doni Samaruro. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok kedua. Oke,
Eh, sekarang telah menunjukkan jam 12. Berarti pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Jadi Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang mana gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Contohnya seperti apa tadi? Seperti suara televisi, suara sandal gitar tadi, suara kita berbicara kepada teman, kita bisa mendengarnya. Jadi itu termasuk contoh dari kehidupan sehari-hari tentang gelombang bunyi. Lalu sampai di sini kita belajar yaitu contoh dari gelombang bunyi. Dan ada tugas biar Ananda mengerti tentang pembelajaran kita pada hari ini. Dikumpul nanti setelah isoma ke Ibu di kantor ya, kumpulnya halaman 152. Satu soal saja, tidak usah banyak-banyak. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada sekarang sudah siang ya, pada siang hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dihapus papannya ya Nanda. Oke. Pulang dulu. Assalamualaikum.